Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Wiranata Saputra dari kelas karyawan jurusan Teknik Industri NIM 241730006. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang pengujian hipotesis satu arah dan dua arah. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Statistika Industri 2 yang sangat penting karena pengujian hipotesis menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data di dunia industri. Konsep dasar hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah dugaan atau asumsi tentang suatu parameter populasi, misalnya rata-rata, proporsi, atau variansi. Karena kita tidak bisa mengukur seluruh populasi, maka kita ambil sampel lalu menguji apakah data sampel tersebut cukup kuat untuk mendukung atau menolak dugaan yang kita buat. Tujuan utama pengujian hipotesis adalah untuk membantu penelitian mengambil keputusan secara objektif berdasarkan data, bukan hanya intuisi. Jenis hipotesis. Dalam pengujian hipotesis selalu ada dua pernyataan penting. Hipotesis nol, pernyataan awal yang akan diuji biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh. Hipotesis 1, pernyataan tandingan yang akan diterima bila hipotesis ditolak. Sebagai contoh, hipotesis 0, rata-rata panjang plat baja sama dengan 80 cm. Hipotesis 1, rata-rata panjang plat baja tidak sama dengan 80 cm. Artinya kita ingin tahu apakah data sampel menunjukkan perbedaan signifikasi dari 80 cm. Galat dalam pengujian. Dalam pengambilan keputusan ada dua kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Galat tipe 1 alfa, yaitu menolak H0 pada sebenarnya H0 benar. Galat tipe 2 beta, yaitu menerima H0 padahal sebenarnya H0 salah. Idealnya kita ingin kedua galat ini kecil, namun memperkecil keduanya sekaligus tidak selalu mungkin. Uji satu arah dan dua arah. Ada dua jenis pengujian hipotesis, yaitu uji satu arah dan uji dua arah. Uji satu arah digunakan jika kita sudah memiliki dugaan arah tertentu, misalnya metode baru lebih baik daripada metode lama. Bentuk H1 nya bisa theta 0 ke theta 0 atau 0 theta 0 yang kecil 0 kecil. Uji dua arah digunakan jika kita hanya ingin tahu apakah ada perbedaan tanpa memperhatikan arah perubahannya. Bentuk H1 nya adalah theta tidak sama dengan 0 theta. Daerah kritis. Setiap pengujian memiliki daerah penolakan dan daerah penerima H0. Pada uji satu arah, kanan kita tolak H0 jika nilai statistik uji lebih besar dari zeta. Pada uji satu arah kiri, tolak H0 jika nilainya lebih kecil dari zeta. Sedangkan pada uji dua arah, kita tolak H0 bila nilai mutlak ZH lebih besar dari ZA. Visualnya bisa dibayangkan seperti kurva normal, di mana area ujung-ujungnya disebut daerah kritis. Contoh uji satu arah. Sekarang contoh uji satu arah. Misalnya teknik percaya bahwa metode baru mampu memperpanjang plat baja lebih dari 80 cm. Hipotesisnya, hipotesis 0 sama dengan 80. Hipotesis 1 sama dengan lebih besar 80. Nilai zeta yang sama yaitu 4,29 dibandingkan dengan batas zeta A alfa sama dengan 1,645. Karena 4,29 lebih besar 1,645,
Maka kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa metode baru benar-benar memberikan hasil yang lebih panjang. Contoh kasus industri. Contoh lainnya dalam dunia industri. Sebuah pabrik rokok menyatakan kadar nikotin lebih kecil 20,5 mg. Dari sampel 40 batang diperoleh rata-rata 20,8 mg dan simpangan baku 0,4 mg. Dengan ujian satu arah hasilnya zeta 2,2 zeta 4,74 lebih besar 1,645 tolak H0. Artinya kadar nikotin sebenarnya memiliki klaim pabrik. Interpretasi hasil. Cara cepat membaca hasil. Jika P value A maka kita tolak H0. Jika P value lebih besar maka A maka kita terima H0. Uji satu arah cocok untuk dugaan efek tertentu, sedangkan uji dua arah cocok untuk melihat apakah ada perbedaan tanpa arah tertentu. Langkah-langkah pengujian. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara umum adalah rumus H0 dan H1. Tentukan tingkat signifikasi. Biasanya A sama dengan 0,05 atau 0,01. Tentukan jenis uji dan rumus statistik yang digunakan. Hitungan nilai statistik uji dari data tertentu daerah penolakan. Ambil keputusan apakah H0 ditolak atau diterima. Langkah ini berlaku baik untuk uji Z, uji T, uji proporsi maupun pengujian lainnya. Contoh uji dua arah. Sekarang kita masuk ke contoh. Misalnya rata-rata panjang pelat baja perusahaan adalah 80 cm dengan simpangan baku 7 cm dan ukuran sampel 100. Ditemukan rata-rata sampel 83 cm. Kita ingin tahu apakah ada perbedaan signifikan dari nilai 80 cm. Rumus hipotensinya H0 sama dengan 80. H1 lebih kurang 80. Dengan A sama dengan 5%, nilai kritis Z adalah 1,96. Hasil perhitungannya menunjukkan Z sama dengan 4,29. Karena 4,29 lebih besar dari 1,96, maka kita menolak H0. Artinya rata-rata panjang pelat baja memang berbeda secara signifikan. Kesimpulan, pengujian hipotesis digunakan untuk membuka keputusan berdasarkan data sampel terhadap parameter populasi. Terdapat dua jenis uji hipotesis. Uji satu arah digunakan jika arah perbedaan sudah diketahui lebih besar atau lebih kecil. Uji dua arah digunakan bila hanya ingin mengetahui adanya perbedaan tanpa arah tertentu. Keputusan diambil dengan membandingkan nilai uji statistik dengan nilai kritis pada tingkat signifikasi A. Gala tipe 1A dan gala tipe 2B perlu dikendalikan agar hasil uji akurat. Dalam praktik industri, pengujian hipotesis membantu mengevaluasi efektivitas metode, kualitas produk, dan proses produksi. Sumber rujukan A. Rinaldi Murni, ITB 2010. Pengujian hipotesis. B. Walpole 2017. Probability dan Statistics for Engineer and Statistics. C. Montgomery dan Ranger 2018. Applied Statistics and Probability for Engineer. Sebagai penutup, pengujian hipotesis merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, baik di bidang industri, kesehatan maupun penelitian akademi.
Memahami perbedaan antara uji satu arah dan dua arah membantu kita memiliki metode yang tepat untuk menarik kesimpulan secara ilmiah. Saya ucapkan terima kasih